Baik, jemaah sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. نحمده سبحانه ونشكره ومن كل ذنب نستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita menuntut kita untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, yaitu dengan cara mempergunakan setiap nikmat-nikmat Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi hal yang penting dan berat bagi setiap manusia agar menjadikan setiap nikmat-nikmat Allah sebagai sarananya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepadanya agar apa yang kita laksanakan dalam kesempatan kali ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sebagai upaya kita untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kajian Kitab Tauhid, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam masalah akidah. Maka untuk kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan terkait dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Ini sebagai upaya tentunya untuk mengupayakan jangan sampai terjadi pada diri kita, keluarga kita, anak istri kita terjadinya penyimpangan dalam masalah akidah. Ini sebagai upaya kita untuk membentengi akidah kita agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, terkait dengan masalah tauhid. Masalah tauhid ini pada dasarnya kita berupaya untuk merealisasikan ataupun menguatkan daripada akidah ataupun keyakinan kita terhadap rukun iman. Kalau terkait dengan rukun iman, ini merupakan keyakinan yang harus kita ambil, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, dalam masalah rukun iman, maka rukun iman yang pertama yaitu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini menjadi rukun iman yang pertama dan rukun iman yang paling penting, yaitu adalah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita di dalam menguatkan keimanan kepada Allah, metodenya dan lain sebagainya? Maka para ulama menjelaskan di sana terdapat rincian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah dengan memahamkan dan mendalami dalam masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam masalah tauhid, dalam masalah tauhid yang namanya tauhid itu adalah menjadikan suatu hal itu menjadi satu. Dan tidak ada duanya. Itu adalah makna daripada tauhid. Menjadikan satu hal menjadi satu, tanpa ada dua dan tiga. Maka dalam mentauhidkan Allah, jadi kalau kita gabungkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maknanya adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat dalam beberapa hal. Maka para ulama dalam masalah tauhid membagi tauhid itu menjadi tiga. Setidaknya menjadi tiga, yaitu adalah tauhid rububiyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Pembagian ini tentunya jamaah sekalian adalah hasil daripada ijtihad para ulama. Artinya adalah ini menjadi hasil daripada penelitian para ulama. Bukan menjadi hal yang harus ataupun harus untuk diambil ataupun harus dipegang dan lain sebagainya. Makna daripada pembagian tauhid menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat ini merupakan hasil daripada ijtihad para ulama. Artinya adalah hasil dari penelitian para ulama terhadap dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tujuannya adalah untuk memudahkan, untuk memudahkan kaum muslimin di dalam memahami dalam masalah perkara mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya masyarakat kita itu, jemaah sekalian, kalau misalnya kita sampaikan kita harus beriman kepada Allah yang menjadi rukun iman pertama dari 6 rukun iman. Maka rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kalau cuma disampaikan sampai situ saja, pemahaman kita belum begitu kuat. Maka di situ dibutuhkan penguatan, perincian dan lain sebagainya. Maka rincian daripada iman kepada Allah yaitu adalah kita harus mengetahui di sana ada konsekuensi daripada tauhid itu tadi. Makna daripada tauhid, mentauhidkan Allah. Jadi beriman kepada Allah kan konsekuensinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar iman kepada Allah itu adalah meyakini bahwasannya Allah itu ada, bukan sekedar itu. Ini kalau kita sekedar rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah, mempercayai Allah, mempercayai adanya Allah. Cukup sampai situ saja, maka keimanan kita belum sempurna. Maka harus kita kuatkan lagi, harus kita dalamkan lagi berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka konsekuensi daripada iman kepada Allah yaitu adalah mentauhidkan
Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya ya pencipta, ya, satu-satunya dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, dan dalam masalah asma wa sifat. Dan sekali lagi, kalau kita ditanya dari mana pembagian ini, maka pembagian ini adalah berdasarkan ijtihad dari para ulama. Boleh nggak kita mengambilnya? Boleh. Boleh nggak kita tidak menggunakannya? Boleh juga, tidak masalah. Yang penting secara substansi, ya, secara isinya, secara pokok kita tidak ada penyimpangan dalam masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau misalnya orang ada, ya, dia sholat, jamaah sekalian, dia sholat setiap waktunya. Tapi ya, dalam masalah mencari rizki, ya, dalam masalah mencari rizki, dia masih main dukun misalnya. Ya. Lah kan saya sholat, saya muslim, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dalam masalah mencari rizki, dia masih menggunakan cara-cara seperti itu. Itu menunjukkan apa? Ya, itu menunjukkan apa? Dia dalam masalah tauhid uluhiyah, dalam masalah peribadatan kepada Allah, ya, dia mungkin benar, ya, mungkin benar. Namun dari sisi yang lainnya, ya, dari sisi yang lainnya terdapat kesalahan. Nah, menyikapi masalah-masalah seperti ini, ya, menyikapi masalah-masalah seperti ini, maka kaum muslimin ataupun umat Islam itu harus difahamkan secara detail bahwasannya mentauhidkan Allah itu tidak cukup dengan dari satu sisi saja, ya, namun harus, ya, mencakup dari berbagai sisi yang ada. Maka para ulama dalam masalah ini mencoba untuk membagi dalam masalah tauhid ini agar manusia itu, ya, terutama kaum muslimin mudah untuk memahami dalam masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu dari masalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini menjadi pembagian yang pertama dalam masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dalam masalah memahami tauhid rububiyah, kita harus paham terlebih dahulu terkait dengan apa urgensinya, apa kepentingannya kita memahami tauhid rububiyah. Yang pertama, jamaah sekalian, meyakini dan memahami tauhid rububiyah, sisi pentingnya adalah yang pertama, ini yang akan menjadi sumber kebahagiaan seseorang, ya, akan menjadi sumber kebahagiaan seseorang. Ketika seorang hamba meyakini bahwasannya, ya, nanti akan kita jelaskan juga apa makna daripada tauhid rububiyah itu. Ketika seseorang meyakini bahwasannya hanya Allah sebagai pemberi rizki misalnya, ataupun yang memberikan keamanan, menjaga manusia dan lain sebagainya, maka kehidupannya akan menjadi tenang. Kehidupannya akan menjadi bahagia. Karena apa? Dia yakin bahwasannya, ya, rizkinya itu tidak akan tertukar. Rizkinya itu tidak akan hilang dan lain sebagainya. Berbeda kalau misalnya seseorang itu tidak punya keyakinan seperti ini. Sebagaimana, ya, yang dialami oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak punya sandaran, ya. Mereka tidak punya sandaran ketika mereka pusing terkait dengan ekonomi mereka.
Dengan siapa mereka bersandar? Tidak ada. Sedangkan umat Islam, seorang muslim, ketika dia ada masalah dalam masalah ekonominya, maka dia meyakini bahwasannya Allah tidak akan pernah lupa untuk memberikan rizki kepada kita. Selama kita masih hidup, maka berarti Allah masih memberikan jatah rizkinya kepada kita. Ini menjadikan hati kita menjadi tenang. Ya. Kita tidak akan khawatir, takut dan lain sebagainya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, ya, apa urgensi kita memahami dan mempelajari tauhid rububiyah? Karena tauhid rububiyah ini akan menjadi landasan daripada tauhid uluhiyah. Artinya apa? Jemaah sekalian, seseorang itu akan benar dalam masalah peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala jika tauhid rububiyahnya baik. Ya. Tapi kalau tauhid rububiyahnya buruk, maka ini akan berdampak pada tauhid uluhiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada orang yang tadi salah dalam masalah tauhid uluhiyahnya, ya, seperti seseorang melakukan penyembelihan, ya, untuk jin misalnya di lautan dan sebagainya, ini merupakan, ya, kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan dia memahami ataupun salah dalam masalah tauhid rububiyahnya. Dia menyangka bahwasannya ada kekuatan lain di alam semesta ini selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa memberikan manfaat ataupun madarat, ya, di lautan ataukah di di daratan dan sebagainya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya tauhid rububiyahnya terdapat kesalahan. Ada yang bermasalah dalam masalah tauhid rububiyahnya. Maka hingga berdampak pada tauhid uluhiyahnya. Dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi benarnya tauhid rububiyah ini akan berdampak pada benarnya tauhid, ya, terhadap uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dan masih banyak lagi terkait dengan pentingnya pembahasan tauhid rububiyah pada zaman ini, ya. Pada zaman ini di mana ketika manusia sudah tersibukkan dengan urusan dunianya, seolah-olah kalau dia tidak kerja mati-matian siang dan malam hingga pada akhirnya dia melupakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak akan kebagian rezeki. Sebagaimana yang terjadi pada hari ini, jemaah sekalian, ya. Orang bekerja mati-matian bahkan sampai melanggar hal-hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang haram diterabas dan lain sebagainya, ya. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah itu akan memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Maka penguatan terhadap tauhid rububiyah pada hari ini sangatlah penting. Apalagi ditambah di zaman ini jemaah sekalian, orang-orang yang mulai mengajak kepada pemahaman ateis, ya, bahwasannya Allah itu enggak ada. Ya. Anak-anak muda sekarang jemaah sekalian sudah mulai terpapar pemahaman ateisme, ya, tidak punya Tuhan.
Coba bayangkan jemaah sekalian. Tidak punya Tuhan. Mengapa mereka mengatakan tidak punya Tuhan, jemaah sekalian? Karena ya tadi merasa hidupnya itu tidak ada yang mengurusi dan lain sebagainya. Tidak ada yang peduli terhadap kehidupannya. Sehingga mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwasannya Tuhan itu tidak ada. Baik. Ini tentunya sekali lagi penguatan-penguatan dalam masalah tauhid rububiyah khususnya pada zaman ini sangatlah dibutuhkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini ya kita mencoba untuk menjelaskan pengertian daripada tauhid rububiyah itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, secara bahasa rububiyah ya, rububiyah itu maknanya adalah pemeliharaan ataupun penciptaan ataukah pengayoman. Ya. Jadi kalau kita disebutkan dengan kata Rabb ya, maka di sana terdapat makna. Jadi kata Rabb ini adalah merupakan isim masdar yang bermakna fa'il ataukah pelaku itu sendiri. Jadi isim masdar ya yang bermakna fa'il ataupun yang melakukan. Maka dari sini makna daripada rububiyah itu adalah yang memelihara ataupun yang menciptakan ataukah yang melakukan pengayoman itu sendiri. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi artinya adalah ya, secara istilah tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya ya, satu-satunya zat pada perbuatannya yang berkaitan dengan ya, tadi penciptaan manusia ya, memiliki manusia, yang mengatur manusia dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dan begitu pula jamaah sekalian, tauhid rububiyah kita ini tidak akan sempurna dan kokoh kecuali kita memahami rukun-rukunnya. Apa rukun-rukun daripada tauhid rububiyah itu sendiri. Maka para ulama menjelaskan makna daripada tauhid ataupun rukun-rukun daripada tauhid rububiyah itu ada 3. Rukun daripada tauhid rububiyah itu ada 3. Yang pertama adalah al-khalq, penciptaan. Kemudian yang kedua adalah at-tadbir, yaitu pengaturan. Dan yang ketiga yaitu adalah al-mulk, yaitu kepemilikan. Ini 3 rukun daripada tauhid rububiyah. Jadi kalau kita ingin menguatkan ataupun memahami, ya, menguatkan pemahaman kita terhadap tauhid rububiyah, maka kita tidak disebut sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali ketika kita memahami bahwasannya Allah itu adalah pencipta seluruh ya alam semesta ini. Dan begitu pula tauhid rububiyah kita tidak sempurna kecuali kita meyakini bahwasannya Allah itu yang mengatur segala hal yang ada dalam alam semesta ini. Dan begitu pula ya bahwasannya Allah yang memiliki ya dan menguasai apa yang ada dalam alam semesta ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kalau terkait dengan dalil-dalil bahwasannya Allah itu adalah Maha Pencipta dan sebagainya, tentunya akan sangat banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Ya, salah satunya adalah dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah ya
itu adalah menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Ini sudah jelas. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun yang ada dalam alam semesta ini, ya, apapun yang ada dalam alam semesta ini seluruhnya adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, pencipta segala apa yang ada dalam alam semesta ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah al-mulk itu tadi, ya. Yang bahwasannya Allah itu ya pemilik segala sesuatu, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 1, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna daripada al-mulk itu tadi. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah at-tadbir, yaitu adalah pengaturan. Allah yang berkuasa, satu-satunya zat yang mengatur segala yang terjadi dalam alam semesta ini. Maknanya apa? Ya, makna daripada at-tadbir ini ada 3 poin jamaah sekalian. Yang pertama adalah taysirun nizamil kauni, yaitu menjalankan aturan alam semesta. Ya. Jadi alam semesta ini, ya, alam semesta ini tidak akan berjalan dengan teratur kecuali yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu pula, ya, yang menetapkan, membagi umur, rizki, kondisi, rupa dan lain sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang mengatur rizki kita, mengatur umur kita, ya, termasuk membagi, termasuk juga ya yang menurunkan hujan. Mengapa hujan bisa turun di musim hujan di bulan ini dan sebagainya, seluruhnya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula jamaah sekalian, ya, yang ketiga adalah hari kebangkitan. Ya. Al-ba'ts wan nusyur itu adalah merupakan bagian daripada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, sekali lagi tauhid rububiyah ini memiliki 3 rukun yang harus kita penuhi. Ya, artinya adalah keimanan kita terhadap tauhid rububiyah itu tidak akan kuat, kokoh, kecuali kita meyakini bahwasannya tadi ketiga poin itu tadi, bahwasannya Allah sebagai satu-satunya pencipta, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tadi al-mulk, yang memiliki ataupun yang mengatur, yang menguasai ya, segala apa yang ada dalam alam semesta ini. Kemudian yang ketiga tadi adalah yang mengatur mulai dari aturan alam semesta. Mengapa antara satu bintang dengan bintang yang lainnya tidak bertabrakan? Mengapa terjadinya keseimbangan di alam semesta ini? Ya, itu seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Termasuk juga dalam masalah pengaturan rezeki, ya, hari kebangkitan dan lain sebagainya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terakhir dalam masalah tauhid, ya, dalam masalah tauhid ini adalah ada yang disebut dengan tauhid rububiyah al-'amah, ya, rububiyah al-'amah, yaitu adalah
tarbiyah secara umum. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini secara detail. Ya. Sedangkan yang kedua adalah rububiyah al-khasah. Yaitu adalah tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatian Allah secara khusus. Ya. Yaitu adalah kepada hamba-hambanya yang khusus, yaitu adalah kepada orang-orang beriman. Ya. Ketika Allah memberikan perhatian khusus, pemeliharaan khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang disebut dengan tarbiyah ataupun rububiyah al-khasah. Ya. Baik, sebagaimana ketika Allah apa yang Allah sampaikan, perlakukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat Asy-Syura ayat 46. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Ya. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Ya. Ketika tukang-tukang sihir dari Fir'aun itu melihat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka mereka betul-betul melihat bahwasannya di sana terdapat pengertian, mereka meyakini bahwasannya Allah itu adalah Rabbul Alamin, pengatur alam semesta ini. Baik. Kemudian begitu pula ketika Allah menyebutkan kepada Nabi Musa, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, janganlah kalian berdua bersedih karena sesungguhnya aku mendengar dan melihat. Ini menunjukkan bahwasannya bagaimana Allah menjaga orang-orang beriman, bagaimana Allah menjaga Nabi Musa, bagaimana Allah menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam dan lain sebagainya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini makna daripada tauhid, ya, tauhid rububiyah. Ya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebenarnya selanjutnya itu adalah terkait dengan pembatal-pembatal tauhid rububiyah, ya. Pembatal-pembatal tauhid rububiyah. Dan ini yang harus kita tekankan dalam masalah ini, jemaah sekalian. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia pada hari ini, khususnya adalah mereka yang mengaku sebagai seorang muslim. Karena ketidaktahuannya, kejahilannya terhadap masalah tauhid, khususnya dalam masalah tauhid rububiyah, maka seringnya terjadi dalam kehidupan kita mendapati orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang secara baik disadari maupun tidak telah membatalkan tauhid rububiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya jamaah sekalian? Yang pertama adalah keyakinan bahwasannya tidak adanya Tuhan. Ini adalah yang dilakukan yang diyakini oleh orang-orang ateisme. Ya. Pemahaman ateisme ini pada dasarnya, ini tidak meyakini adanya tauhid rububiyah itu tadi. Ya. Kalau kita melihat anak-anak muda zaman sekarang, ada yang sudah mulai terpengaruh dalam masalah ini. Saya tidak punya agama apa-apa. Ini masalah ini jamaah sekalian. Saya tidak, kalau ditanya agamamu apa? Saya tidak beragama. Ini sudah terjangkiti oleh beberapa anak muda kita pada zaman ini jamaah sekalian. Ketika mereka tidak beragama, mengakui tidak beragama, maka mereka meyakini bahwasannya tidak ada Tuhan itu sendiri. Ya.
Tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan jamaah sekalian. Kemudian pembatal-pembatal daripada tauhid rububiyah yang lainnya adalah pemahaman bahwasannya pencipta itu ada beberapa, yang mengatakan pemahaman yang mengatakan bahwasannya pencipta itu ada beberapa pencipta dalam alam semesta ini, sebagaimana yang dipahami oleh beberapa keyakinan seperti Majusi misalnya meyakini bahwasannya alam semesta ini hanya ada dua kekuatan saja, yaitu adalah cahaya ataupun api dan kegelapan. Majusi itu pemahamannya alam semesta ini yang menguasai itu adalah bukan Allah, tapi apa? Dua kekuatan. Yang pertama adalah cahaya, ataupun api itu tadi, sehingga mereka menyembah api, dan yang kedua adalah kegelapan. Namun mereka lebih menguatkan dari kedua kekuatan ini, yang lebih kuat yaitu adalah kekuatan cahaya ataupun api itu sendiri, sehingga mereka menyembah api. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, begitu pula misalnya kaum Nasrani, kaum Nasrani meyakini bahwasannya ada tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Dan begitu pula Hindu, Hindu meyakini Tuhan itu ada tiga, Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Meskipun mereka pada akhirnya juga meyakini dari ketiga itu atau kedua, sebagaimana yang diyakini oleh Majusi, mereka mau tidak mau akan mengambil dari ketiga itu salah satunya, jamaah sekalian. Ini bagian daripada mereka meyakini bahwasannya Tuhan itu berbilang, tidak hanya satu. Ini yang akan membatalkan tauhid rububiyah. Dan begitu pula jamaah sekalian yang sudah dimuliakan Allah, adanya keyakinan yang membatalkan tauhid rububiyah, adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diyakini oleh Firaun. Firaun mengatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Kemudian Namrud begitu juga, dan lain sebagainya. Seperti Buddha dan lain sebagainya. Pada dasarnya Buddha ataupun Nabi Isa itu tidak meyakini dirinya adalah sebagai Tuhan. Sebagaimana Nabi Isa, kaum Nasrani, mereka ini pada dasarnya adalah kaum yang mendukung ataupun setia terhadap Nabi Isa alaihissalam. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terutama ketika Paulus itu di zamannya Paulus, hingga pada akhirnya dia mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam, hingga diikuti oleh kaumnya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih keyakinan yang lainnya adalah menyatakan bahwasannya alam ini azali, kekal abadi. Ini pemahaman yang akan membatalkan tauhid rububiyah kita. Kemudian begitu pula yang membatalkan tauhid rububiyah kita itu apa jemaah sekalian? Meyakini adanya meyakini sebagian alam ini ada yang mengaturnya selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang meyakini bahwasanya laut itu ada yang menguasai, gunung itu ada yang menguasai. Ini akan membatalkan tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa jamaah sekalian? Karena dia meyakini bahwasannya
ada selain Allah, ya, ada pihak-pihak selain Allah yang mendapatkan hak ataupun memiliki hak untuk, ya, hak otonomi untuk mengatur suatu tempat. Seperti keyakinan apa? Nyi Roro Kidul, ya, punya hak otonomi untuk menguasai Laut Selatan. Kemudian di gunung misalnya, siapa Pak yang menguasai gunung tertentu, Pak? Misalnya siapa, ya? Dulu Mbah Marijan misalnya, ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan keyakinan-keyakinan yang bisa membatalkan tauhid rububiyah, ya. Adapun kalau misalnya, ya, orang yang beranggapan kan itu yang mengatur hujan dan lain sebagainya, malaikat mengatur hujan, ya, maka kita jelaskan bahwa malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah untuk, ya, menurunkan hujan di sini dan di sini. Mereka tidak punya hak untuk, ya, mengatur kapan hujan itu turun dan sebagainya. Yang punya hak, ya, yang punya hak untuk menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga masih banyak yang keyakinan-keyakinan yang seperti ini, ya. Hak otonomi untuk mengatur ini dan itu dan sebagainya itu diyakini. Salah satunya adalah keyakinan yang difahami oleh sebagian orang, ya. Orang-orang yang meyakini bahwasannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, itu punya hak untuk, ya, hak apa Pak? Kun, ya. Hak untuk kun. Jadi hak untuk menjadikan, mewujudkan satu hal misalnya. Ya, ini merupakan, ya, hal-hal yang bisa membatalkan tauhid rububiyah, ya. Bahwasannya Syekh Fulan itu kalau kita dia punya hak kun, ya. Jadi punya hak untuk mewujudkan sesuatu. Padahal hak ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan begitu pula keyakinan bahwasannya pihak-pihak tertentu itu bisa memberikan manfaat ataupun madarat misalnya, ya. Berhala ini bisa memberikan manfaat ataupun madarat, itu bisa membatalkan tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga jamaah sekalian, yaitu adalah, ya, pemahaman bahwasannya selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa menetapkan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini akan, ya, membatalkan tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulan dia berhak untuk membuat hukum, ya, yang bertentangan dengan hukum Allah. Itu bisa jadi apa? Membatalkan tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang menetapkan satu hukum bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia sudah menjadi tandingan selain Allah, ya. Baik, maka ini yang sangat berbahaya sekali. Dan masih banyak lagi, keyakinan-keyakinan ataupun hal-hal yang bisa membatalkan tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dapati dalam kehidupan ini. Maka dengan kita mengetahui, ya, rincian daripada pembatal-pembatal tauhid rububiyah ini, maka kita bisa mengambil kewaspadaan, sikap waspada, jangan sampai kita tergelincir ataupun masuk ke dalam perkara-perkara seperti ini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ya, itulah pembahasan kita terkait dengan mulai dari apa pentingnya kita memahami tauhid rububiyah, kemudian makna daripada tauhid rububiyah,
kemudian apa saja rukun daripada tauhid rububiyah, hingga hal-hal yang bisa membatalkan tauhid rububiyah. Semoga dengan kita memahami dalam masalah tauhid rububiyah ini, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat lagi. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami berikan waktu kepada jamaah online maupun offline. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Kepada online, jika ada yang bertanya, silakan untuk mengambil. Ustaz ingin bertanya, Ustaz. Jadi, menurut Ustaz, Nahdlatul Ulama NU di tahun 1930 ini dikatakan menurut dosen ekonomi adalah sedekah bumi itu adalah hal yang haram. Alhamdulillah ternyata ulama dari zaman itu sangat menjaga kita. Tetapi pada kenyataannya sedekah bumi dan sedekah gunung ini menjadi kebiasaan. Nah, pertanyaan saya itu kan kita kan itu bermasalah, Ustaz. Karena kan yang sedekah bumi atau sedekah laut atau sedekah gunung itu ada cara sumbangan Ustaz. Keliling dari rumah ke rumah. Kalau kita menolak, kan nama kita nggak ada di sisi Ustaz. Sedangkan kita itu bermasyarakat, nanti kita dikucilkan Ustaz. Bagaimana posisi orang yang niatnya sebetulnya hanya untuk menjaga supaya tidak dikucilkan, tapi tidak bersedekah di iuran itu Ustaz. Karena kan dia sebelah salah Ustaz. Kalau kita sama tahun-tahun kan. Kemudian juga biasanya ini kebiasaan yang melakukan sedekah laut ini di instansinya sendiri ada permintaan sumbangan atau potongan besar. Karena ASN itu dia tidak berkeinginan penyumbang, tapi bagaimana dia sudah dipotong. Nah itu pertanyaan saya Ustaz, itu dari sisi yang rakyatnya, kalau pemimpinnya sebetulnya kan pemimpinnya tahu Ustaz, sedekah ini haram, sedekah haram. Nah, tapi dengan perkataan lokal wisdom, kearifan lokal ataupun kata lainnya itu apa ya, kearifan lokal. Pokoknya apa Ustaz ya, mereka menghindari ketidakpopuleran mereka. Jadi jangan sampai setelah mereka tidak menjabat atau mereka ingin mencalonkan ke atas yang lebih tinggi, mereka jadi tidak populer. Nah, bagaimana posisi mereka ini Ustaz? Karena kita kan ada yang namanya amal jariah, apakah ini bisa menjadi dosa jariah Ustaz? Karena kesyirikan seperti ini, ini seperti syirik turunan Ustaz, istilahnya ya. Ya jadi mohon Ustaz, bagaimana ini yang pertama kita sebagai rakyat, jadi pemimpin ini gimana Ustaz? Karena syirik turunan ini Ustaz. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, fenomena-fenomena terkait dengan masih adanya kejahilan yang dilakukan dan bahkan diyakini oleh sebagian kaum muslimin bahkan di Indonesia itu contoh-contohnya seperti tadi. Artinya masih menjalankan tradisi sedekah bumi, sedekah laut dan sebagainya sebagai apa? Sebagai upaya mereka agar tadi menjaga keyakinan mereka bahwasanya di laut itu ada yang menjaga agar tidak marah, maka diberikan sedekah ya. Meskipun belakangan banyak sekali narasi-narasi yang dibangun untuk membuat
ini bukan untuk sedekah bumi dan sebagainya, sedekah untuk jin dan sebagainya, ini untuk agar dimakan oleh burung dan sebagainya. Itu hanya sekedar retorika saja. Pada substansinya adalah mereka ingin melestarikan itu tadi. Ya, artinya ingin bersedekah untuk orang-orang ataupun pihak-pihak yang diyakini memiliki kekuatan. Maka ini jelas-jelas bagian daripada hal-hal yang bisa membatalkan tauhid rububiyah itu tadi. Dan begitu pula ya, belum lama juga ketika ada orang yang masalah turun hujan, pawang hujan ini kan menunjukkan bahwasannya ya di negeri kita meskipun sudah teknologi maju dan sebagainya, tapi masih ada keyakinan-keyakinan yang masih mau dilestarikan itu tadi ya. Masalah menurunkan hujan, keyakinan ada orang yang bisa mengontrol ya turun dan tidaknya hujan ya. Ini menunjukkan masih banyak tadi kita perlu untuk menguatkan kembali masalah tauhid rububiyah itu tadi ya. Maka seluruhnya ini apa yang sedang terjadi di masyarakat kita. Nah, terkait dengan kalau misalnya ada orang yang meminta kepada kita sumbangan untuk menjalankan ritual-ritual seperti itu, maka jelas hukumnya haram untuk kita kontribusi dalam masalah itu. Ya. Adapun kalau dilakukan secara terpaksa, ya, contohnya tadi dilakukan secara sudah otomatis, maka itu sudah di luar tanggung jawab. Di luar tanggung jawab kita, artinya kita dalam kondisi mukroh ya, kondisi terpaksa, kita tidak bisa memilih dan sebagainya, artinya kita tidak berdosa. Yang berdosa justru adalah orang yang melakukan hal itu. Adapun kalau kita masih bisa melakukan pilihan ya, seperti bisa kita mencari cara-cara yang lainnya, artinya kalau kita diminta sumbangan seperti itu, maka sampaikan saya, ya tegaskan bahwasanya saya tidak sedang memberikan untuk acara tersebut, melainkan saya hanya bersedekah memberikan sumbangan untuk makan kalian misalnya. Ya, itu bisa. Artinya memang akadnya harus diperjelas. Bisa dialihkan seperti itu. Kemudian itu Pak, mungkin Pak ya, dua hal itu yang bisa kita jelaskan. Maka ini sebenarnya ya ulama-ulama terdahulu itu sudah tegas dalam masalah tauhid rububiyah ya. Tauhid rububiyah ini. Meskipun tadi sebenarnya kalau tidak meskipun tanpa penjelasan ataupun pembagian ada tauhid uluhiyah, rububiyah, kalau sudah dijelaskan seperti ini, manusia sudah paham mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan, itu sebenarnya tidak masalah tanpa ada pembagian. Tapi kalau manusia itu tidak paham, butuh bangun dan sebagainya, maka itu pembagian tauhid seperti ini maka tidak menjadi masalah. Allah a'lam. Mungkin ada yang lain peserta online maupun offline. Ya. Mbak Soleh. Ya. Ada yang mau bertanya, Ibu peserta online? Ya, ada. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bahwa di muktamar yang selama ini ada beberapa yang kedua kita tanya-tanya, yaitu sedekah bumi tadi.
Tapi istilah kafir dan istilah orang kayak itu mengatakan bahwa sekarang di Indonesia tidak ada istilah kafir yang istilah Baik. Sebenarnya mau setuju atau tidak istilah kafir dan lain sebagainya, kafir mukmin ini adalah istilah dalam Al-Qur'an. Jadi mau ditolak sekeras apapun yang namanya istilah kafir ataupun muslim dan sebagainya, ini adalah istilah dari Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya mau menolak, ya silahkan tolak Al-Qur'an. Sebenarnya mereka tidak berani untuk menyatakan seperti itu. Karena apa? Ini adalah istilah-istilah dalam Al-Qur'an. Sudah jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu sudah jelas. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir. Siapa orang kafir itu? Yaitu adalah setiap orang yang tidak beriman kepada Allah. Seperti itu. Nah, jadi jamaah sekalian, sebenarnya ini adalah mereka ini hanyalah orang-orang yang mencari muka ya di hadapan orang-orang yang tidak beriman ataupun orang kafir yang memiliki kekuasaan ya, mencari muka sehingga ingin memberikan satu perhatian bahwasannya kami ini umat Islam ini adalah umat yang moderat dan sebagainya. Namun ya cara-caranya salah seperti itu. Cara-caranya salah. Sebenarnya istilah ini tidak ada bedanya ya. Ini adalah istilah dalam Islam ya yang dimana itu juga istilah-istilah ya untuk membedakan antara orang yang penganut Islam, penganut agama Islam dengan orang yang di luar agama Islam. Sebenarnya sebagian orang juga tidak ada yang bermasalah ya. Misalnya kaum Nasrani ataupun musyrikun ataupun yang lainnya, ketika mereka disebut orang kafir juga tidak masalah ya. Namun mengapa yang mempermasalahkan itu justru orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim seperti itu. Jadi sekali lagi inilah ya, fenomena di antara umat Islam bahwa kita itu krisis apa Pak? Krisis izzah, kemuliaan ya. Sehingga harus mencari muka di hadapan ya orang lain ya. Dan harus mengorbankan keyakinan kita, ya, keimanan kita. Bahkan kalau mereka mau ditanya istilah-istilah itu dalam Al-Quran, mereka tidak bisa menjawab. Jadi sekali lagi kita tidak perlu untuk menanggapi secara berlebihan karena mereka tidak punya landasan yang kuat dalam masalah ini. Ya. Dan begitu pula kita juga diperbolehkan untuk menyebut apakah menggunakan istilah kafir itu sendiri ataukah non muslim ya. Non muslim itu adalah orang yang tidak selamat. Nah, itu kan agak lebih repot lagi seperti itu. Jadi menurut sebagian orang justru kata ataupun istilah kafir itu justru lebih halus. Seperti itu. Baik. Wallahu a'lam. Ya. Satu lagi. Ya. Tadi disampaikan bahwa tahun kita ketiga kemudian Ya. Kalau kita baca saya lupa sebagian besar itu yang diselisih itu adalah dunia. Karena kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah.
ya selalu lihat ya di cara ibadahnya yang kira-kira seperti itu. Yes. Baik. Jadi betul. Jadi orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik pada zaman dahulu, ya, itu mereka mengakui bahwasannya pencipta, ya, pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mengabulkan permohonan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun mereka belum disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka belum mau untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segi, ya, uluhiyahnya itu tadi. Sehingga ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau misalnya orang meyakini Allah itu pencipta, tapi tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang baru disebut sebagai orang yang mentauhidkan Allah ketika dia, ya, meyakini bahwasannya Allah itu pencipta dan dia beribadah hanya kepada pencipta itu. Itu iya. Jadi sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat ya, Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ard. Ya, mengapa Allah menyebutkan Rabbus samawati wal ard? Rabb, ya, yang menguasai langit dan bumi. Fa'budhu, ya, maka ibadahilah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya Allah menyampaikan bahwasannya Allah itu punya tauhid rububiyah. Tujuannya adalah agar manusia itu mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah, ya. Allah itu sudah ngasih makan kalian, sudah ngasih kehidupan kepada kalian, maka ibadahlah hanya kepada Allah, taatlah hanya kepada Allah, ya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui nama-nama Allah? Itu dalam surat Maryam ayat 65 disebutkan 3 jenis tauhid ini. Tauhid rububiyah, Rabbus samawati wal ard. Ini tauhid rububiyah, menegaskan bahwasanya Allah itu, ya, pencipta, ya, pengatur, pemilik langit dan bumi, ya, alam semesta ini. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, maka ibadahilah hanya kepada Allah dan bersabarlah di atasnya. Itu tauhid uluhiyah, ya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia? Ini tauhid asma wa sifat. Ya. Tapi kalau misalnya Ustaz, dari mana pembagian itu? Kami enggak meyakini dan tidak menggunakan pembagian itu, tidak masalah, ya, artinya tidak akan mengurangi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama konsekuensi daripada ketiga tauhid ini betul-betul dijalankan, ya. Ini hanya sebagai sarana saja, metode untuk memudahkan kita di dalam memahami masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saat pertanyaan satu lagi, ya. Jadi rububiyah ini akan pasti selalu diikuti uluhiyah. Ya. Karena kalau kita ingat cerita penyerangan Abraha kemana ke Mekah sebelum Rasul akhir, kakeknya kan mendatangi Abraha karena beberapa sapinya ditahan. Ya. Kemudian dia cuma meminta itu, kemudian Abraha berkesan. Kenapa kamu meminta itu? Kamu tidak meminta saya tidak menyelamatkan. Jawabannya kan cuma ini hewan saya. Kalau enggak itu Allah yang boleh. Nah, jadi sebetulnya masyarakat Quraisy zaman itu lebih pintar dari kita saja. Maksudnya yang lebih pintar dibanding orang-orang yang melakukan sembahan laut dan bumi ini.
orangnya dari meninggal, kalau hanya rububiyah yang kita butuhkan, sebetulnya dia dengan gampangnya bilang lain Allah. Tapi kalau bertanya Allah konsekuensinya itu pasti rububiyah. Iya. Nah, saya menanyakan Ustaz, bagaimana orang-orang yang ini mereka kan percaya Allah ada, percaya Allah yang menciptakan, tapi mereka juga percaya Allah itu memberikan kekuasaan. Contoh kalau kata sama sini, cuma Allah mereka menganggap itu seperti apa? Pembagian kekuasaan seperti malaikat misalnya. Padahal karena seperti saya tidak sadar, mereka hanya diberikan perintah tanpa diberikan kuasa. Nah, bagaimana orang-orang seperti itu? Karena kenapa orang seperti ini kan banyak. Mereka ini apalagi sekarang zaman sosial media, mereka gampang menyebarkan tulisan yang bagus, yang terlihat logis, cuman sebetulnya sangat bertentangan sekali. Jadi yang pertama, memang betul orang-orang musyrik zaman dahulu itu, terutama contohnya adalah kakek Nabi Abdul Muthalib, ketika beliau tadi pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, beliau tidak terlalu ambil pusing karena apa? Meyakini sebagaimana perkataan beliau, ana rabbul ibil wal ka'batu rabbun yahmihi, ya, walil ka'bati rabbun yahmihi. Saya itu hanya karena pasukan Abraha menyandra ataupun merampas unta-unta milik Abdul Muthalib, maka beliau hanya menuntut untuk dikembalikan unta-unta beliau karena beliau itu adalah pemilik unta-unta itu. Ya. Namun beliau tidak terlalu ambil pusing karena apa? Beliau meyakini Ka'bah itu adalah milik Allah, ya, yang menjaganya adalah Allah, seperti itu. Nah, dari sini mereka orang-orang musyrik zaman dahulu itu betul kalau kita sampaikan bahwasannya orang-orang musyrik zaman dahulu itu lebih mending, ya, kesyirikannya dibanding, ya, orang-orang zaman sekarang, ya. Orang-orang zaman sekarang bahkan ada yang tidak yakin bahwasannya Allah itu pemberi rizki, ya, sehingga mereka melakukan ini dan itu, ya. Baik. Kemudian termasuk juga dalam masalah, ya, tadi pembagian pembagian wilayah dan sebagainya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, artinya adalah, ya, ini apa yang terjadi pada zaman sekarang, ya, zaman sekarang orang mungkin pada zaman dahulu juga, ya, mereka meyakini bahwasanya Allah itu pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Namun dari sisi yang lainnya juga mereka belum sempurna, ya, belum sempurna. Misalnya dalam masalah tauhid rububiyahnya juga, artinya mereka masih meminta kepada selain Allah, ya, meyakini ada kekuatan-kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga hingga terbawa hingga zaman sekarang, ya. Maka ini yang harus kita sekali lagi harus kita kuatkan, bahwa banyak manusia yang belum paham ataupun kuat keyakinannya bahwasannya Allah itu yang memberikan madarat dan manfaat, kemudian menguasai segala sesuatu dan lain sebagainya, yang memiliki hak untuk, ya, mengatur segala sesuatu itu yang belum banyak dipahami oleh kebanyakan manusia, sehingga mereka banyak yang melakukan hal-hal demikian itu tadi. Wallahu a'lam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan kita terkait dengan tauhid rububiyah bisa kita pahami dengan baik. Dan ini sekali lagi, Indonesia adalah darurat, ya, darurat untuk
mereka sangat minim terhadap pemahaman seperti ini, maka kewajiban kita bagi kita yang mengetahui ilmu ini untuk menyampaikan kepada orang yang belum mengetahuinya. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dan sempurnakan majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya.